Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal nomor 6. Pernyataan yang benar untuk senyawa BeCl2. Oke, BeCl2. Nah, perlu diketahui bahwa rata-rata atau mayoritas logam golongan 1A, golongan 2A pada tabel periodik itu disebut sebagai logam. Sedangkan untuk golongan yang lain, misalkan golongan 3 sampai golongan 8A, itu cenderung, kalau yang golongan 3 itu masih campuran, ada logam sama non-logam. Tapi kalau sudah golongan 7, golongan 8, itu non-logam. Nah, di sini ada Cl. Cl itu adalah non-logam. Nah, Be itu golongan 2A. Walaupun 2A, tapi ada khusus. Beberapa unsur, ada unsur yang bukan disebut logam. Salah satunya adalah Be. Jadi, ini non-logam dengan non-logam. Nah, kalau senyawa ion atau biner, itu dia terbentuk dari non-logam yang berikatan dengan logam. Nah, sedangkan ini kan non-logam sama non-logam ya, berarti bukan ion biner. Poliatom itu adalah senyawa yang tersusun atas banyak unsur. Jadi ini bukan poliatom. Kemudian namanya barium klorida. Di sini ada 2, berarti harusnya ada diklorida ya. Jadi kurang pas. Kemudian terdiri atas unsur non-logam dengan non-logam. Ini benar. Kemudian untuk kovalen. Kovalen itu juga non-logam dengan non-logam, tapi di sini ada kata binernya. Jadi yang paling tepat adalah dadu. Selanjutnya untuk soal nomor 7, nama zat yang terdapat pada reaksi. Yang dimaksud itu adalah yang ini. Oke, kita mulai. Di situ ada Cu. Ingat, Cu itu dia punya 2 nilai kation. Ada Cu plus sama Cu2 plus. Nah, yang pertama ini jelas bukan nama asam nitrit, karena H itu ya, asam. Kemudian berarti kan Cu itu tembaga. Nah, tinggal kita tentu ini tembaga 1 atau tembaga 2. Kalau kita punya CuNO3 2, ketika diuraikan itu kan menjadi Cu plus NO3. Nah, NO3 perlu kita ketahui bahwa NO3 itu muatannya 1 min, anionnya 1. Nah, di sini ada 2, berarti depannya dikali 2. Maka kalau dihitung muatannya 2 dikali min 1, berarti min 2. Nah, di sini Cu-nya tuh cuma 1 dan tidak ada angka di depannya. Artinya, kita gunakan Cu yang plus 2, biar bisa membentuk senyawa seperti ini. Sehingga yang kita pakai itu adalah tembaga 2. Karena kita mengambil yang muatannya 2. Nah, berarti namanya adalah tembaga 2 nitrat. Jawabannya B. Lanjut, nomor 8. Proses terjadinya reaksi aluminium. Aluminium adalah Al. Kemudian ditambahkan dengan uap air. Uap air itu adalah H2O. Maka menjadi aluminium oksida. Nah, aluminium oksida. Al plus O. Al itu muatan kationnya adalah 3 plus. Sedangkan O itu 2 min. Jadi kalau mereka berikatan, yang Al harus dikali 2 di depannya, berarti 2 kali plus 3 menjadi plus 6. Yang O harus dikali 3. 3 kali min 2 itu min 6. Jadi muatan mereka sudah sama, sehingga nanti senyawa yang terbentuk adalah Al2 karena depannya 2, O3 karena depannya 3. Jadi ini membentuk Al2O3 dan gas hidrogen. Nah, ini kan belum setara. Kenapa? Karena Al di kiri itu jumlahnya 1, Al di kanan jumlahnya 2. Berarti kita harus kalikan 2 untuk yang di kiri, biar Al-nya jumlahnya sama. Nah, kalau kalian mau melakukan penyetaraan dengan cara coba-coba, maka kalian cek dulu jumlah unsur selain H sama O.
Setelah itu kalian cek H-nya, baru yang terakhir itu adalah O-nya. Nah, tadi kita sudah menyamakan Al, habis itu kita coba samakan H, H-nya 2, di sini juga 2, O-nya di sini 3, di sini 1. Berarti kita samain dulu O-nya, kali 3. Nah, berarti O-nya sudah 3. H-nya kan jadi berubah ya, menjadi 3 kali 2, berarti 6. Di sini baru ada 2, berarti harus kita kalikan 3. Maka opsi yang tepat berarti yang dadu. Lanjut, ini kita harus menyetarakan. Yang pertama, setarakan C-nya dulu. C2, di sini kita kali 2. Lalu hanya 6. Kita kali 3. 3 kali 2 kan 6. Lalu kita hitung O-nya. Di sini O-nya 4. 2 kali 2 sama plus 3. Berarti 7. Berarti di sini 7 per 2. Kenapa 7 per 2? Karena logikanya 7 per 2 O2. 2-nya itu kita coret. Maka hasilnya 7O. Nah, tapi ini kan depan itu namanya koefisien. Koefisien kan jarang yang pecahan. Jadi kedua ruas kita kalikan 2. Biar pecahannya hilang. Sehingga nanti menjadi 2 dikali angka depan sini kan 1 ya. Berarti tetap 2C2H6 plus 7 per 2. Lalu kita kali 2 ya. Kita coret berarti sisa 7. Berarti 7O2 menjadi 4. 2 kali 2, 4. CO2 plus 3 kali 2, 6. 6H2O. Berarti 2, 7, 4, 6. Ada nggak? 2, 7, 4, 6. Jawabannya adalah A. Tetapi ini sepertinya ada yang salah. C-nya itu di sini bukan 2, tapi harusnya 4. Terus belakangnya itu 6. Karena dari awal kan dia sudah dikali 2 ya, C-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut nomor 10. Di sini perkaratan besi bereaksi dengan oksigen. Berarti ada Fe bereaksi dengan oksigen. Oksigen itu selalu O2, bukan O. Kemudian karatnya berubah menjadi Fe2O3. Oke, kita samakan dulu Fe-nya kali 2. Setelah itu O-nya kan 3 ya. Kita tulis 3 per 2. Biar hasilnya O-nya 3. Nah, biar tidak ada pecahan, kita kali 2. Maka 2 kali 2, 4. 3 per 2 kali 2, itu berarti nanti 3. Menjadi 2 Fe2O3. 4, 3, 2. Berarti jawabannya yang BB.